Meskipun setiap musuh di depan kami, kita menghadap Nabi Tuhan. Kami gak takut sebab kami bersama-sama dengan Kau. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun beribu depan di kiri kami, beribu depan di kiri, berasa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bahkan goyah setiap keyakinan kami, goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Beribu depan di kiri kami Tuhan, beribu depan di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Akan pernah goyah keyakinan setiap kami, akan pernah goyah keyakinan pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya Tuhan, Bapa Kaulah sumber kemenangan kami. Katakan takkan pernah goyah keyakinan kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan makhluk kita, amin. Mari kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah gunung batu dan keselamatan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, semakin tahu padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Terima kasih Tuhan, karena berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhanlah kekuatan dan kasih.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun ditergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun ditergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau yang bertata di atas setiap kami. yang Kau simpan bagi orang yang takut akan Kau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Pagi siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kebaikan-Mu sungguh tiada tara, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami umat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, yang pegang tangan kami, yang kuatkan kaki kami, yang sembuhkan penyakit kami, yang berikan jalan keluar bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami juga berdoa buat gembala kami, Pastor Nathan, Pastor Lina Tuhan, juga keluarganya, anaknya Tuhan, Abigail dan Vicky. Mari kita arahkan tangan ini pada mereka. Dimanapun Pastor Nathan sekarang melayani, Kau pakai dengan dahsyat. Perkenanan Allah, hikmat, marifat, bijaksanaan. Firman Tuhan yang dahsyat dalam hidup mulutnya. Engkau berkati dia Tuhan, jadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan juga buat Pastor Lina, terima kasih Tuhan, buat kekuatan yang ekstra, buat perkenanan yang luar biasa, buat cinta kasih-Mu yang mesra dalam kehidupannya Tuhan. Saya berdoa buat keluarga ini Tuhan, jadi berkat buat kedua anaknya, jadi berdampak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan mereka, sebagai payung buat kami Tuhan. Kami akan menerima berkat-berkat ilahi dari orang tua rohani kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Hope Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang mengerti kebutuhan kami. Buat tempat ini kami serahkan dalam tangan Engkau yang beracara, Engkau yang punya tujuan ilahi dalam tempat ini. Kami tahu kami tidak perlu khawatir karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan kita kepada Pastor Haryanto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai bibir mulutnya pagi hari ini Tuhan, sampaikan pesan
supaya kami pulang menjadi anak-anak yang luar biasa, menerima firman Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hamba menyampaikan firman, kami percaya Allah akan melawat kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Salibmu ditinggikan Tuhan, dan Dia ada di belakang salibmu. Kuduskan dan layakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Shalom Indonesia. Kami berkatakan damai sejahtera buat Indonesia. Hari ini kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami bencana Tuhan. Setiap mereka yang penuh ketakutan, berikan mereka kekuatan perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat para pemimpin kami ya Bapa, supaya mereka bijaksana menangani bencana ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat gereja-gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu berada Tuhan, jadi berkat, jadi dampak. Amin. Jadi tiang menara Tuhan, ketika mereka butuh pertolongan anak-anakmu, gereja Tuhan siap akan ada di sana. Buat gerejamu yang berdampak Tuhan di tempat bencana, kami berkatakan kebaikan Tuhan mengalir dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, ada rencana Allah yang dahsyat buat Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di dalam surga. besar di sepanjang umur hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi kami, orang-orang yang menaruh harap, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang bersemayam, Roh-Mu yang kudus yang hadir bertahta biar setiap pujian penyembahan kami, dan kehadiran-Mu cukup buat kami
Sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya Tuhan lawat pribadi lepas pribadi kami. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan berikan kami kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu saat ini berfirmanlah Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Mari Roh Kudus jamah dan lembutkan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih-benih firman-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan is baik. Tuhan is baik. Amin. Kalau sudah silahkan duduk. Puji Tuhan. Oke, Jemaat Hope boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Aman ya rumah? Nggak kebanjiran? Puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Baik, hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema harga diri orang percaya sudah dibayar lunas. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa harga diri itu harus dijaga, harus dicari, bahkan kita harus memegang erat-erat harga diri kita. Tapi hari ini kita coba mau lihat satu kebenaran firman Tuhan. Boleh lanjut multimedia. Kita akan lihat ayat emasnya saudaraku dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya, karena ini cuma satu ayat, sebagai ayat emasnya kita baca sama-sama. Bisa? Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang dan jelas. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudara, firman Tuhan bilang, kita ini adalah pribadi yang sudah menerima penebusan dalam Kristus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu saudaraku, miliki sebuah pengertian bahwa engkau dan saya berharga bukan oleh karena siapa kita, tetapi karena kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Engkau dibayar lunas oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus yang rela mati buat saya dan saudara, yang rela tergantung di kayu salib dalam segala penderitaannya, supaya saya dan saudara menerima kemuliaan Tuhan. Amen. Karena itu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Ya, saya tuliskan di sana saudara-saudara, begitu banyak orang yang tidak dapat memuliakan Allah demi harga dirinya. Karena harga diri, wah, lagi bawa mobil santai-santai tiba-tiba dikebut-kebut orang. Harga diri tersinggung, terinjak-injak. Lalu kita memilih untuk kita kejar orang itu, bila perlu kita tabrak mobil dari belakang, begitu ya. Karena harga diri kita seringkali berani untuk menganiaya orang lain, melukai orang lain. Kenapa? Jaga harga diri. Karena demi harga diri kita berani untuk mengambil apa yang bukan milik kita. Kita menyusahkan diri kita dengan berbagai macam duka karena harga diri. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa harga diri kita itu sudah dibayar oleh Kristus. Amin. Karena itu kita nggak perlu lakukan cara-cara dunia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena saya dan saudara berbeda. Harga diri saya dan harga diri saudara sudah dibayar lunas oleh Kristus. Sebab itu biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Karena itu hari ini kita coba mau belajar, apa sih tandanya, apa cirinya orang yang menyadari, yang mengerti kalau dia adalah anak Tuhan, harga dirinya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Oke, boleh lanjut. Kita Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan juga dalam nats yang sama, tapi hari ini kita mau lihat dalam topik yang berbeda, ya. Saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu, saudara boleh memperhatikan ayat Alkitabnya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Oke, boleh lanjut. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, marilah, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ya, saudara, satu cerita, satu kisah yang mungkin saudara pernah dengar berulang kali. Seorang yang bernama Yefta, seorang yang lahir dari seorang perempuan sundal. Seseorang yang akhirnya dia tidak mengerti apa dan mengapa, tapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibenci oleh kaumnya. Bahkan dia diusir keluar dari keluarganya. Sampai tadi kita baca, saudaraku, dia kehilangan harga dirinya sampai dia harus jadi perampok di luar sana. Tapi setelah dia hebat, saudaraku, di tanah Tob, diceritakan orang-orang Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan kaum Gilead, para tua-tua Gilead datang kepada Yefta dengan berkata, tolong kami, selamatkan kami, jadilah pemimpin buat kami. Kira-kira saudara, ya, kalau saudara jadi Yefta, mungkin saudara akan berkata, apa saudara? Inilah waktu pembalasan. Kira-kira begitu, ya. Inilah kesempatan, hari-hari yang kutunggu, yang akhirnya Tuhan beri kesempatan untuk menghancurkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, gitu ya. Tapi enggak, saudaraku, kita belajar dari seorang Yefta. Sekalipun Tuhan angkat dia, Tuhan jadikan dia seorang pemimpin, panglima, menjadi seorang yang akhirnya membawa Bani Amon berperang, menang melawan Bani Gilead, berperang dengan Bani Amon dan membawa kemenangan. Tapi Yefta tetap menjadi pribadi yang menyadari bahwa dia adalah pribadi orang percaya, orang pilihan Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Karena itu saudara, hari ini kita mau belajar, apa sih tandanya, apa cirinya kalau kau menyadari bahwa harga dirimu sudah dibayar lunas. Oke, lanjut multimedia. Yang pertama, saudaraku, apa ditulis di sana? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, ayat 7 bilang begini, tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang padaku pada waktu kamu terdesak? Ini saudaraku, kalau kita jadi Yefta, mungkin kita berkata, ini waktunya, ini saatnya kita balas ini orang-orang kurang ajar. Ini kita balas dan kita hancurkan ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi saudaraku, Yefta tidak lakukan itu. Waktu mereka berkata, tolongin kami dong, selamatin kami dong, Yefta bersedia menolong mereka. Kenapa?
Karena hati Yefta, saudaraku, tidak mau membalas yang jahat dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada berapa banyak orang, saudaraku, waktu dia disakiti, dia taruh di dalam hatinya, dalam pikirannya, satu kali kelak lo, gua akan bikin lu sakit lebih jauh sakit dari apa yang pernah gua alami. Ya apa ya? Betul nggak? Seringkali, saudaraku, waktu kita dicelakai orang, kita bilang dalam hati kita, satu kali kelak gua akan bikin lu hancur, celaka lebih parah dari apa yang gua alami. Saya mau bilang hari ini, saudaraku, yuk sadari bahwa harga diri kita, hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Engkau nggak perlu sakiti orang itu, engkau nggak perlu lawan orang itu, engkau nggak perlu balas orang itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus menyayangi engkau. Ketika engkau masih jauh dari Tuhan, ketika engkau masih berdosa, Dia sudah rela mati buat kita. Sadari bahwa Kristus begitu mengasihi kita. Karena itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sana, saudaraku, orang yang mampu melukai Anda paling dalam bukanlah orang jauh, tapi orang yang paling dekat, orang yang paling Anda percayai. Orang yang bisa tusuk engkau sangat dalam bukan orang jauh. Kalau orang jauh mah kita nggak percaya. Justru orang yang kita anggap sahabat, orang yang paling terdekat dengan kita, yang kita udah anggap saudara, dia yang bisa melukai hati kita sangat dalam. Tadi malam baru saja putri saya sharing dengan saya. Ya, saya bersyukur ya, anak saya masih mau cerita sama bapaknya. Dia cerita begini, Pi, aku mau tanya. Ya, nanya apa? Jadi rupanya dia bercerita tentang konflik teman-temannya. Jadi dia punya satu geng gitu ya, punya satu persahabatan dengan teman-temannya. Ada satu temannya ini, jadi teman-teman SMA-nya dia sekarang sudah kuliah, saudaraku. Teman SMA-nya masuk MLM, multi level marketing. Tapi bukan MLM yang bagus, bukan MLM yang benar, saudaraku. Ini MLM yang bodong gitu ya, yang dalam notabene-nya sebenarnya penipuan. Jadi rekrut anggota dengan bayaran 3 juta, 4 juta, tapi produk yang dijual itu produk abal-abal gitu, yang memang gak bakal bisa dijual punya. Akhirnya cuman untuk merekrut anggota gitu ya, tipu-tipu orang jadi anggota, ambilin duitnya, setor, dan dia dapat bagian gitu ya, bikin jaringan begitu. Singkat cerita, temannya ini mengajak teman-temannya yang lain. Nah, singkat cerita, diperkenalkanlah dengan ininya lah, mentornya begitu ya, diperkenalkan dengan mentornya. Wah, diiming-imingin, lalu dipaksa-paksa gitu ya, namanya anak-anak ABG gitu. Makanya saya bilang anak-anak remaja begitu ya. Sampai saya bilang, lu tuh masih hijau gitu ya. Jadi jangan pernah belagu lu gitu ya. Tanya sama orang tua, jangan menganggap diri bijak, jangan menganggap diri udah gede gitu ya. Karena dunia ini begitu kejamnya gitu. Singkat ceritanya, saudaraku, ini anak dipaksa gitu, anak-anak ini dipaksa sama mentornya supaya setor duitnya. Mereka bilang, aku nggak punya uang sebanyak itu. Lalu diajarin pinjem online, pinjol, saudaraku. Ya, singkat ceritanya akhirnya mereka menyerahkan datanya lalu dipoto dan akhirnya jadilah itu pinjaman pinjol dan mereka jadi anggota multi level marketing itu. Singkat cerita, ketika mereka sudah jadi anggota, mereka begitu terima barang-barang yang mereka lihat, ini mah produk apa, nggak bisa dipakai, nggak bisa dijual. Jangankan jual ke orang lain, saya sendirinya nggak berani pakai. Produk kosmetiknya yang produk barang nggak jelas begitu ya, yang nggak ada POM-nya, nggak ada keterangan kesehatannya begitu ya. Singkat ceritanya, saudaraku, akhirnya jadi masalah, saudaraku. Ya, karena dia nggak bisa dan terjerat dalam judi online, akhirnya teman-teman ini nyerang temennya yang memperkenalkan. Lalu temennya yang memperkenalkan merasa, ih, gue nggak salah, gue cuma nawarin doang, lu sendiri yang mau, lu sendiri yang pinjam duit sama pinjaman online gitu ya. Lalu anak saya bertanya, salah nggak sih, Pi, itu teman saya? Lalu saya ceritain pelan-pelan begitu ya. Judul ceritanya saya bilang, ya ternyata salah, saya bilang. Kenapa salah? Saya bilang,
Ya karena temen lu itu kan tahu bahwa ini produk-produk abal-abal dan dia tahu bahwa ini MLM-nya nggak bener punya. Ini kalau dalam pasal pidana, saya bilang ini yang disebut dengan pasal 55. Saya bilang turut serta mendukung, turut serta membantu orang dalam tindakan pidana. Memang bukan dia yang melakukannya, tetapi dia turut mendorong, turut membantu orang kejeblos dalam tindakan yang bermasalah itu. Saya bilang, saudaraku, kenapa bisa dipercaya? Kenapa teman-temannya sampai berani pinjol? Ya karena temen, Pi. Sekali lagi ya, orang yang bisa tusuk engkau sangat dalam, orang yang bisa bawa engkau dalam kerugian besar, justru bukan orang jauh, orang yang paling kau percaya, orang yang paling dekat dalam hidupmu. Karena itu, saudaraku, saya mau bilang, kalau engkau menyadari perkara ini, saudaraku, yuk kita boleh belajar untuk kita mengerti dan memahami bahwa setiap orang bisa saja untuk menyakiti hati kita, tapi jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Saya tuliskan di sini. Oke, boleh lanjut multimedia. Kenapa sih kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Saya tulis di sini, saudaraku, ada beberapa hal. Yang pertama dalam Roma pasal 12 ayat 21 bilang apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara mendengar baik-baik. Apa alasannya? Kenapa Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan yang jahat? Karena waktu kamu balas orang lain yang menyakiti hatimu dengan menyakitinya lagi, waktu kamu hajar orang yang menghajar kamu, waktu kamu mencelakai orang yang pernah mencelakai kamu, kamu kalah. Sekali lagi ya, waktu kamu balas kejahatan dengan kejahatan, kamu kalah. Saya mau tanya ya, apa sih kira-kira penyebab kita mau balas dendam? Kita mau balas orang yang melukai hati kita. Kira-kira apa penyebabnya? Wah, Pak, dia tipu saya, Pak. Saya rugi besar. Yes. Apalagi? Wah, Pak, dia rampas kekasih saya, Pak. Saya punya hubungan sudah baik-baik, hampir mau kita menuju ke jenjang pertunangan dan pernikahan. Dia rusak, Pak. Dia macam pagar makan tanaman. Mantap. Apalagi alasannya? Wah, Pak, dia menyakiti hati saya sangat dalam, Pak. Saya mau bilang, saudara, dengar baik-baik. Apapun dalilnya, apapun alasannya, waktu engkau balas kejahatan orang lain dengan yang jahat, sekalipun orang yang kau balas itu dia memang menderita lebih parah lagi dari engkau, dia tersakiti lebih dalam lagi daripada engkau, saya mau bilang, engkau tetap kalah. Sekali lagi ya, engkau tetap kalah. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini, saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan? Cuma satu caranya, balas kejahatan dengan kebaikan. Engkau menang. Sekali lagi ya, engkau hanya bisa menang kalau kau balas kejahatan dengan kebaikan. Waktu kau balas kejahatan dengan kejahatan, apapun hasilnya, apapun alasannya, tetap kita kalah. Karena kalau kita mau menang, firman Tuhan bilang, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, hendaklah kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakan sesuatu yang baik bagimu maupun bagi semua orang. Alasan yang kedua, karena Tuhan panggil kita bukan untuk melakukan kejahatan. Tuhan jadikan saudara orang percaya, Tuhan jadikan saudara anak-anak Tuhan bukan untuk melakukan yang jahat, bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk tusuk orang lain, bukan untuk balas dendam, tapi untuk melakukan yang baik. Tuhan panggil kita jadi orang percaya, Tuhan panggil kita jadi anak-anak Tuhan untuk melakukan kebaikan. Makanya firman Tuhan bilang, biar kebaikanmu diketahui oleh semua orang, supaya mereka yang melihatnya memuliakan Bapamu yang di
sorga. Karena itu haknya Tuhan, Yes. pembalasan haknya Tuhan. Amen. Amin. Amen. Oke, kita lanjut. Yang kedua, apa sih buktinya? Kalau kau sadar, engkau sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Harga dirimu sudah dibayar oleh Kristus. Ayat 11 bilang, maka Yefta dengan para tua-tua Gilead. Lalu, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu, apa saudaraku? Mengangkat dia menjadi kepala dan panglima. Saudaraku, kalau saya, wah begitu diangkat, bukan tulang pinggang lagi, saudaraku, tulang ketek gitu ya. Lu dulu buang gua, lu dulu usir gua, sekarang gua jadi pemimpin lu, gua jadi kepala lu gitu ya. Wow, kita bisa berbangga, kita bisa bermegah, saudaraku, kita bisa jadi angkuh dan sombong dan congkak. Tapi enggak tuh sama Yefta. Yefta bilang tuh, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misma. Malah dia cari Tuhan, dia rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini bukti yang kedua, saudaraku. Tanda yang kedua, kalau engkau menyadari harga dirimu sudah dibayar oleh Kristus, engkau tidak jadi orang yang sombong, engkau tidak jadi orang yang angkuh. Dalam segala apa yang engkau capai, dalam segala apa yang engkau miliki, engkau tidak perlu menunjukkan, nih siapa gue, siapa dulu dong. Gak perlu. Kita sadar semua itu adalah pemberian Tuhan. Oke, boleh lanjut. Saudara, apa bedanya orang minder sama orang sombong? Tahu nggak minder? Minder apa minder? Rendah diri. Jangan saya mah nggak bisa. Jangan dong. Minder. Ih, malu tahu, saya kan nggak punya bagus-bagus. Itu minder. Sama orang sombong, apa bedanya? Saya mau bilang, saudara, dengar baik-baik ya. Jangan ada yang minder, jangan juga jadi sombong. Ini sebenarnya minder sama sombong, ini sebenarnya adik kakak. 11, 12. Identik, mirip-mirip. Saya ini anak kembar, saudara. Ya. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kaya saya, tapi disapa, Pastor nggak kenal saya, Pastor Pak Pendeta nggak kenal saya. Enggak, itu adik saya. Ya, itu adik saya, kembar, mirip, gaya ngomong, bentuk-bentuk badan, ya model-modelnya kayak beginilah, begitu ya. Namanya kembar. 11-12 sama, cuman bedanya kalau minder karena dia nggak punya modal. Dengar ya, dia belum punya modal. Kalau sombong, dia sudah punya modal lah, walaupun sedikit. Makanya kalau orang minder dikasih modal, dia pasti jadi orang songong bin belagu. Pasti, saudara. Kenapa? Karena begitu dia punya modal, dia bisa sombong walaupun cuma sedikit. Makanya ada istilah bilang, dia miskin asal sombong. Ini serius, saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Karena harga dirinya. Dia merasa bahwa dia harus dihormati, dia merasa bahwa dia harus disegani, dia harus dianggap hebat. Saya mau bilang, saudara, ada berapa banyak orang menyusahkan diri dengan membeli sesuatu untuk apa? Untuk harga diri. Halo, orang-orang muda, dengar baik-baik. Harga dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian-pencapaian yang demikian. Anak-anak muda di tempat saya udah pada ribut, Pak Gembala, ganti dong, pakai iPhone, semua pakai iPhone. Dia ngiming-ngimingin tuh kameranya bagus tuh, kameranya bagus. Bapak Gembala saya pakai Oppo sama pakai Oppo sama Vivo, ya. Aduh, Pak Gembala masih pakai handphone kayak gitu katanya. Saya bilang bodo amat, mau kepikirin. Saya mau bilang, saudaraku, pencapaian hidupmu, harga dirimu bukan oleh karena engkau punya iPhone terbaru, bukan oleh karena mobilmu apa.
Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau begitu berharga. Engkau begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Harga dirimu sudah dibayar lunas. Ada begitu banyak orang menyusahkan dirinya. Bahkan dia mengerjakan sesuatu yang tidak pantas. Mengerjakan sesuatu tindakan yang tidak baik, tidak benar. Hanya gara-gara apa? Hanya untuk memperoleh harga diri. Saya mau ingatkan hari ini, harga diri kita sudah dibayar lunas. Amin. Oke, boleh lanjut. Multimedia. Saya tuliskan di sana, saudaraku. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, waktu kita mau menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun pencapaian yang kita miliki, apapun hasil yang kita peroleh, sehebat apapun yang kita punya, dan kita mau menjadi seperti anak kecil. Tahu anak kecil? Bukannya abis ini beli empeng, semua pakai empeng gitu ya. Enggak, maksudnya bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau engkau mau jadi orang hebat, engkau mau jadi orang besar, engkau mau dipandang Tuhan luar biasa, jadilah pribadi yang rendah hati dan bergantung sama Tuhan seperti anak kecil. Engkau dibilang Tuhan hebat. Amin. Bukan oleh karena mobilmu sekarang Ferrari, handphonemu iPhone terbaru, bukan. Tapi waktu kita jadi pribadi yang berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, engkau orang hebat, engkau orang besar. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat. Yang buta melihat. Haleluya. Oke, yang terakhir saudaraku, ayat yang ke-30-31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ceritanya saudaraku, singkat cerita, Yefta perang lawan Bani Amon. Yefta menang. Tapi sebelum Yefta berperang, rupanya Yefta bernasar sama Tuhan, kalau aku pulang menang dan selamat, yang pertama kali keluar dari pintu rumahku dan menyambut aku, akan kupersembahkan dia sebagai korban bakaran. Ya, saudaraku, singkat ceritanya, saudaraku, Alkitab menceritakan Yefta tetap melakukan apa yang diperkatakannya, sekalipun ini menjadi sebuah kontroversi ya, karena kitab Taurat melarang orang Israel mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Makanya dalam tafsirannya dikatakan Yefta mempersembahkan bukan jadi korban bakaran, tapi jadi pelayan di rumah Tuhan, ya, mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Apapun dalilnya, Alkitab sudah mencatat ini, menunjukkan apa? Bahwa Yefta adalah pribadi yang setia, orang yang harga dirinya sudah dibayar lunas. Dia tahu hidupnya harus memuliakan Tuhan. Dia jadi orang yang setia. Dia jadi orang yang loyal. Ada banyak orang, saudaraku, kayak kutu loncat, mau dimanapun, ya, termasuk dengan pasangan. Hari ini pacaran sama si Anu, temennya digebet juga, besok putusin, besoknya ganti lagi sama yang lain. Kenapa bisa begitu, saudara? Hati-hati, saudara. Jangan-jangan masalah tentang kepribadiannya. Dia tidak sadar bahwa dia adalah pribadi yang berharga. Ada banyak orang, saudaraku, yang menganggap bahwa dia berharga kalau dia bisa punya pacar gonta-ganti, punya pekerjaan yang gonta-ganti, punya apa gonta-ganti, bahkan ke gereja pun gonta-ganti, loncat sana loncat sini, sampai katanya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya mau bilang, saudaraku, hari ini, yuk, jadilah pribadi yang setia, karena engkau adalah pribadi yang sudah dibayar lunas harga dirimu oleh Kristus. Kita jangan jadi orang yang merasa bahwa
kurang terus gitu ya. Kita merasa bahwa diri kita harus punya lebih dari orang lain. Kalau dia bisa dapat, kenapa saya nggak bisa dapat? Kalau dia punya, saya harus juga punya. Nah, nggak perlu begitu, saudaraku. Saya mau bilang, saudaraku, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita miliki, jadilah kita pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Kira biar firman Tuhan ini, saudaraku, boleh memberkati hidup kita, dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih buat siang hari ini kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan buat setiap kami. Sungguh Tuhan, mari bentuk setiap kehidupan kami, untuk kami mengerti dan menyadari bahwa kami adalah pribadi yang begitu berharga. Harga diri kami sudah dibayar lunas oleh Kristus, oleh darah Kristus yang sempurna. Karena itu biarlah kami memuliakan Tuhan dengan hidup kami, memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Sebab itu hari ini firman Tuhan ajar kepada kami bahwa bukti dari orang yang menyadari harga dirinya sudah dibayar oleh Kristus. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab dia tahu kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena waktu kita melakukan pembalasan dengan kejahatan, kita kalah. Bahkan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena itu berikan porsi itu kepada Tuhan. Tuhan yang berdiri sebagai hakim, yang akan membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan keputusan dan kedaulatannya. Yang kedua, apa bukti dari orang yang mengerti harga dirinya sudah dibayar lunas? Dia tidak jadi orang yang sombong, dia tidak menjadi orang yang angkuh, yang congkak. Dia tahu pencapaian-pencapaian yang dia miliki itu semua karena pertolongan Tuhan. Tidak perlu kami membuktikan diri kami dengan memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu untuk menunjukkan bahwa kami punya harga diri. Tidak perlu. Karena kami tahu kami begitu berharga. Kristus sudah mau mati buat kami. Kalau kami mencapai sesuatu, itu karena kami mau memuliakan Tuhan. Kalau kami mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang ketiga, bukti dari orang yang mengerti harga dirinya sudah dibayar lunas, dia akan tinggal dalam kesetiaan. Kami mau menjadi pribadi yang setia. Kami tidak perlu pembuktian untuk menjadi orang-orang yang hebat dengan mengganti-ganti pasangan, dengan mengganti-ganti pekerjaan, dengan mengganti-ganti gereja dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang hebat, kami orang yang dibutuhkan dan diandalkan banyak orang, untuk menunjukkan tentang harga diri kami. Tidak perlu, sebab kami tahu harga diri kami sudah dibayar lunas oleh Kristus. Mari kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ibadah kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau hadir dan bersemayam. Engkau memberkati hidup kami pribadi dan pribadi. Bahkan firman-Mu hari ini yang mengajar dan mendidik kami untuk menjadi pribadi yang berkenan dan semakin indah di hadapan-Mu. Biarlah kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Sebab itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan Amin.